Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Syahidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati para dewan juri musabaqah syaril Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, kami dari tim Musabaqah Syaril Quran Universitas Diponegoro yang akan bawakan tema Al-Musitaquna ila Ramadan, yaitu orang-orang yang merindukan bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latifun Nadif. Saya sebagai tafsir Al-Quran, dan di samping kanan saya Amirul Firdaus Angkasawana sebagai tilawah, dan di samping kiri saya Muhammad Fikri Arya Putra sebagai sari tilawah. Kawan-kawanku rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, serta bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, detik-detik menjelang Ramadan adalah saat-saat yang paling mendebarkan. Dan setiap kali bulan suci ini beranjak pergi, hati mereka diliputi kesedihan dan kegembiraan. Kesedihannya, mereka takut jika seumpama tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi mereka bergembira karena mereka akan menyambut hari raya Idul Fitri. Orang yang paling rindu dengan bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan. Secara khusus di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 dengan lantunan sebagai berikut. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu فمن تطوع خيرا
أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kawan-kawan rahmatullah, dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, Allah Subhanahu wa taala menyerukan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Puasa artinya menahan nafsu baik makan, minum, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Rasulullah bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam diri orang yang meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan setiap 3 hari dalam 1 bulan. Karena sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, puasa yang disyariatkan adalah 3 hari setiap bulan. Lalu ketentuan ini dihapus atau dinasah dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Bahkan Allah dengan kemurahannya pada saat ketika sedang sakit atau perjalanan jauh yang mengakibatkan kesulitan bagi mereka atau umat muslim, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan bisa menggantinya pada hari-hari lain. Kawan-kawanku rahimakumullah, di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah telah memilih dan menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dengan lantunan sebagai berikut. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apalah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam surah Al-Qadar, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Al-Quran diturunkan pada waktu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, yaitu satu malam yang penuh berkah dan malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar banyak turunnya malaikat yang memberikan berkah, dan sebagaimana mereka senang untuk turun saat Al-Quran dibaca oleh umat muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, niscaya diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk dianjurkan agar setiap muslim mencarinya di 10 malam terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, carilah dia Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan rahimahullah, dari beberapa ayat yang telah kita tafsirkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan bulan Ramadan sesungguhnya hanya dapat dicapai jika seorang memiliki rasa takut kepada Allah dan ketakwaan dalam dirinya. Ketika seorang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, perasaan tersebut akan membawa kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Selain itu, ibadah puasa juga memberikan seragaman yang unik di kalangan orang-orang beriman di seluruh dunia dalam hal waktu. Semua orang berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari, berbagi takjil, berbuka bersama, sholat bertarawih, dan bertadarus bersama, bahkan saling membangunkan ketika sahur. Tampaknya seolah-olah seluruh orang yang beriman di muka bumi ini adalah sebuah keluarga. Kehangatan hubungan antara diri kita dengan Allah dan sesama umat muslim inilah yang akan membuat kita rindu dengan bulan yang penuh rahmat ini. Alangkah meruginya orang-orang yang kehilangan rasa rindu terhadap bulan Ramadan, bahkan menyia-nyiakannya. Sungguh tiada jaminan kita selalu dipertemukan oleh bulan Ramadan berikutnya. Karena di bulan inilah Allah dengan segala kemurahannya memberikan segala bentuk keberkahan serta meluaskan ampunannya. Kewajiban puasa benar-benar mengajarkan kepada manusia untuk mematuhi perintah Allah dengan segala ketulusan, baik itu berupa pertahanan terhadap rasa lapar, haus, maupun pengendalian nafsu seksual. Pada dasarnya, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita bersama-sama sebagai hamba Allah yang beriman, kita persiapkan Ramadan tahun ini agar lebih bermakna. Demikianlah musyabaqah Al-Quran kami, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.